Hai Dipra Lovers, kali ini kita kembali dalam podcast di Suara Pendidikan Dianapura. Dan tentunya Kak Marta kehadiran tamu spesial yang sudah hadir di sampingnya Kak Marta, yaitu asisten dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Dianapura. Mungkin boleh diperkenalkan siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Ida Ayuwerdi Wistari atau biasa dipanggil Dayu. Saya sebagai asisten dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Dianapura. Wah, salam kenal ya, Dok Dayu. Iya, Dokter Dayu. Dokter Dayu, ya. Jadi Fakultas Kedokteran atau pendidikan di bidang kedokteran ini kan banyak sekali yang mungkin meminatinya ya. Banyak. Dan Betul. tentu ada beberapa orang yang mulai kehilangan motivasi dalam perkuliahannya atau dalam studinya. Nah, itu sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penyebabnya, Dok? Oke, kita mulai dari ini contoh saya benar-benar mengalami ini gitu. Teman dekat saya sendiri itu dari awal masuk sudah tidak nyaman begitu ya. Ibarat kata sering remedial, kemudian motivasinya berkurang. Biasanya ini disebabkan karena dia dipaksa begitu oleh orang tuanya sebagian besar, dan pada akhirnya ya tidak mencapai cita-cita yang kita inginkan, yaitu sebagai dokter begitu. Sebagian besar sih karena orang tuanya yang menginginkan. Kemudian kalau dia tidak punya keluarga dalam bidang kesehatan begitu, biasanya tidak tahu ya orang masuk kesehatan itu seperti apa. Yang kita tahu kan hasilnya saja, tapi prosesnya kita nggak tahu sama sekali, beratkah atau tuntutannya seperti apa, itu kan kita nggak tahu. Nah itu sih biasanya kaget kita masuk ke dunia, apalagi kedokteran ya, kaget, ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari, nggak cuma 1-2 tapi banyak. Kita komponennya kan dari anatomi, zoologi begitu, kemudian skillnya lagi, ujian-ujiannya banyak sekali. Jadi itu sih yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke ranah kedokteran. Apa sih yang mereka pelajari, seberat apakah begitu, itu juga masuk ke pertimbangkan gitu ya. Baik, jadi ada beberapa faktor yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya hilang motivasi dalam studinya ya. Dan tentu apakah ada faktor-faktor lainnya nih yang masih bisa memungkinkan membuat seorang mahasiswa ataupun siswa itu menjadi ya tidak menyelesaikan studinya? Sebagian besar sih seperti yang saya bilang tadi itu. Kan selain itu juga dari segi pendidikan, tuntutannya kan berat begitu ya, tugas-tugasnya, kemudian ya seperti yang saya bilang tadi, ujiannya kan beda dia. Kalau kita ujiannya ada ujian skill, ujian CBT, teori, banyak sekali yang harus kita kelola dalam suatu waktu begitu. Jadi ini juga akan bikin banyak mahasiswa-mahasiswa kita, terutama kedokteran itu stres. Dan beberapa teman-teman saya juga banyak ke psikolog begitu untuk berobat. Oke, jadi ya selain dari tentu tuntutannya yang berbeda juga dari fakultas-fakultas yang lainnya mungkin ya, Dok ya. Dan juga Kak Marta masih memiliki pertanyaan nih. Kenapa sih dari dulu sampai saat ini pendidikan di bidang kesehatan itu masih diminati? Kalau dari diri saya sendiri, motivasi untuk menjadi dokter itu kan sebenarnya suatu tujuan yang mulia ya. Kita dapat mengobati orang-orang yang sakit, menjadi lentera begitu untuk menjalani hidup yang sehat gitu, sebagai motivasi orang-orang untuk hidup lebih sehat gitu. Kemudian kita kalau misalnya selesai dari, misalnya sudah capai cita-cita sebagai dokter, kita tidak, mungkin memang kalau dari segi pekerjaan kita bisa bekerja dimanapun, terutama di fasilitas-fasilitas kesehatan. Tapi kalau misalnya kita tidak diterima begitu di sana, kita bisa membuka lagi peluang-peluang untuk membuka sendiri, misalnya praktek sendiri kan, bisa tidak harus bekerja pada orang lain atau tidak harus bekerja di rumah sakit maupun di klinik-klinik gitu.
Kemudian selain itu kita juga membuka peluang untuk pengembangan karir seperti kalau misalnya dokter nantinya bisa jadi spesialis, kemudian atau seperti saya sendiri selanjutnya kan ada S2 sebagai dosen begitu. Ya, tidak hanya stagnan di dokter saja begitu, kita dapat kemana-mana. Gitu juga di jurusan kesehatan lainnya ya seperti perawat, dia juga ada spesialisasinya sendiri gitu. Iya. Jadi dalam dokter berkuliah nih mungkin bisa sharing-sharing atau cerita sedikit nih, adakah saat dokter praktek itu penyakit yang tentu banyak diderita oleh masyarakat? Penyakit-penyakit zaman sekarang itu paling banyak itu adalah penyakit yang disebabkan karena diri kita sendiri. Nah, Wah, berat ya dok ya. diri kita sendiri yang bikin Iya. sakit ternyata banyak seperti diabetes, hipertensi, kemudian gagal ginjal begitu. Sebenarnya itu adalah penyakit-penyakit yang kita buat sendiri, Betul. terutama dari gaya makan kita. Ya, yang dikonsumsi. Yang dikonsumsi penyakit itu datang dari makanan yang kita makan gitu. Dan kita melihat aja banyak sekali di jalanan tuh ada ya makanan yang manis-manis, minuman yang manis-manis, yang tentunya sangat menggoda ya dok ya. Jadi kalau kita nggak memiliki kontrol yang cukup besar untuk mengendalikan diri kita untuk hidup lebih sehat, ya pasti kita akan terjumus ke dalam penyakit tersebut ya. Nah, mungkin dokter memiliki solusi. Untuk solusi ini terutama banyak yang datang ke praktek ya. Sebagian besar itu dari anak-anak ternyata sudah misalnya dia dibiasakan begitu oleh orang tuanya makan manis. Tidak dilarang ya. Tidak dilarang itu yang menjadi tekanan bagi saya bahwa anak-anak loh ini harusnya dijaga, harusnya dikontrol begitu. Kenapa orang tuanya lepas begitu saja? Iya. Jadinya kebiasaan ini akan dibawa sepanjang masa ya nggak sih? Iya, betul. Dibawa Karena sepanjang hidupnya karena sudah terbiasa. Tapi ternyata anak-anak yang dibiasakan untuk hidup sehat itu pun akan terbawa. Dia tidak terpapar permen, tidak terpapar makanan yang manis, berisi pewarna, iya. pengawet begitu. Jadi intinya di masa kecil itu dulu didisiplinkan begitu 1-3 tahun itu harus disiplin, makanannya harus baik gitu. Oke. Kemudian selain itu juga kebiasaan untuk minum air putih ini masih anak kecil itu umur 2 tahun sudah harus minum 1-1,5 liter loh. Jangan salah, berarti itu satu aqua yang besar ya, 1,5 liter tuh aqua yang besar. Jadi itu untuk 2 tahun, apalagi kita. Iya. Jangan sampai kita minumnya aqua kecil, itu pun sehari. Iya. Banyak sekali pasien yang seperti itu. Iya. Anak-anak ya harus dibiasakan untuk minum air putih, bukan teh, bukan makanan berwarna dan berpemanis buatan. Iya. Jadi ya mungkin fenomena yang banyak sekali di masyarakat saat ini ya karena dirinya tidak mau care terhadap diri sendiri sih tepatnya ya dok ya. Dan banyak sekali juga mungkin di sekeliling Kamarta sendiri juga Kamarta seringkali lihat kayak ya orang tua ngasih anaknya dengan bebas minum teh, minum yang banyak pemanis ya, dan bisa menimbun menjadi penyakit di masa tua ataupun di usia remajanya nanti ya. Kontrol orang tua tuh penting sekali. Jadi ayolah jadi orang tua yang cerdas begitu ya. Apalagi dengan perkembangan zaman seperti sekarang, gampang sekali kita ini loh makanan yang anak kita bisa makan begitu. Terutama yang paling gampang tipsnya dari saya adalah lihat komposisi makanannya deh. Jadi kalau kamu ngerti sama komposisi makanannya, boleh makan. Tapi kamu aja nggak ngerti sama isi dari makanan itu, ya ngapain dimakan? Kita aja nggak tahu apa yang kita makan. Terutama yang pengawet-pengawet itu kan nggak ngerti kita kan. Bahasanya itu pasti aneh gitu. Kalau sudah dari komposisi aja kamu nggak ngerti, ya udah nggak usah dimakan gitu. Oke, baik. Jadi mungkin ada beberapa tips gak nih
untuk ya calon mahasiswa kedokteran ataupun calon-calon ibu nanti ke depannya ya. Dan tentunya adakah pesan yang ingin dokter sampaikan nih, yang tentunya mungkin bisa memberikan motivasi, memberikan semangat bagi pendengar ataupun penonton dimanapun berada? Tips untuk mahasiswa kesehatan ya secara umum nih. Jadi kita sebagai orang kesehatan, ayo sebagai pionir begitu ya, kita sudah tahu apa yang benar, apa yang salah begitu kan. Ya udah kita tinggal maksudnya menjalankan apa yang kita tahu, kemudian menyebarkan pengetahuan yang baik kepada masyarakat, keluarga terutama, agar yang baik ini menjadi pedoman ke depannya begitu. Jangan sampai nanti kita jadi kesehatan tapi tidak menjalankan sebagaimana mestinya begitu kan betul. Ya. Dan untuk pendengar mungkin ya yang dari manapun ya, dari berbagai macam kalangan tentunya ya, adakah pesan yang ingin disampaikan? Pesannya yang pertama seperti tadi, harus makan yang sehat tuh yang pertama. Selain yang tadi itu kan ada berpemanis, pengawet, kemudian air yang kurang biasanya pasien-pasien yang datang. Sebisa mungkin makanan kita makan adalah makanan yang sekali proses aja, bukan yang ultra processed food, itu yang sering banget sekarang kan. Jadi yang dikukus, kemudian cuma direbus begitu, itu akan membuat tubuh lebih sehat dibanding ultra processed food, karena ultra processed food itu kan diproses berkali-kali. Jadi kalau kita makan itu, tubuh juga perlu berkali-kali lipat untuk memprosesnya. Nah itu yang biasanya akan mengundang penyakit lagi. Kemudian aktivitas fisik misalnya seperti olahraga 30 menit minimal sehari, kemudian tidur yang cukup, terutama orang-orang dewasa biasanya kan bergadang gitu kan ya, jadi harus tidur yang cukup. Oh ya, ini hindari rokok. Nah rokok ini juga berbahaya ya begitu ya, walaupun dari penelitian, walaupun sudah misalnya kalau kita lihat asap kan kelihatan warna putih nih, berarti ada kan asapnya. Tapi ternyata ketika asapnya itu tidak kita lihat, racun rokok itu masih ada di sana sampai 5 jam berikutnya. Iya. Jadi nggak hilang begitu saja, ternyata masih di sana dan juga masih nempel ya. Nempel di barang-barang, misalnya korden kah, sofa, kemudian baju begitu. Dan yang perokok itu sendiri di air liurnya begitu, dia masih punya racun-racun itu loh. Jadi hati-hati banget, terutama yang punya anak kecil. Banyak sekali anak kecil yang bolak-balik karena batuk pilek ya. Pneumonia itu terutama. Kamarnya keselimpet tadi. Pneumonia. Nah itu sering bolak-balik. Pengobatan sudah oke, tapi ternyata di rumah bapaknya sendiri yang ngerokok. Ya gimana sembuh ya? Itu terutama. Jadi kalau sudah tahu enggak bagus, apalagi punya anak kecil, alangkah baiknya di stop gitu. Jadi ya cukup banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan dari Dr. Dayu ini. Semoga dari Pro Lovers bisa lebih sehat lagi, dan tentunya dalam menjalani keseharian, ya siapa sih yang mau sakit ya? Pasti kita semua berharap kita diberikan kesehatan, umur yang panjang. Betul. Tapi semuanya itu membutuhkan proses dan effort ya. Dan ya butuh perjuangan untuk perlu pilih-pilih juga. Ya. Mana yang bagus dan mana yang tidak gitu kan ya. Dan mungkin dokter ada pesan atau ajakan yang ingin disampaikan buat calon mahasiswa atau yang sudah mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Dianapura. Jadi untuk calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Dianapura, saya harapkan di sini motivasinya maksimal ya.
Emang hatinya di kedokteran begitu dulu yang pertama, karena kalau sudah hatinya di sini mau badai gimana pun pasti akan tetap maju begitu kan ya untuk mencapai cita-citanya sebagai seorang dokter begitu. Kemudian tetap gaya hidup sehat adalah hal yang utama karena ini menjadi pedoman kita bahwa sehat itu benar-benar mahal loh, nggak cuma mahal aja, beneran mahal ternyata. Jadi ya sebagai seorang dokter ya, sebagai pionir utama untuk menjalankan hidup sehat ya harus diupayakan dari hari ini gitu. Terutama ya makanan-makanan manis itu udah banyak sekali tuh sekarang. UPF ya di stop dari sekarang dan ayo hidup sehat. Oke, ayo hidup sehat ya. Jadi walaupun kalian nanti study di Fakultas Kedokteran ini, kalian juga harus tetap memiliki motivasi dan semangat, dan tentunya ya kalian juga harus tetap sehat. Harus. Karena kan ya kita menjadi pionir agen-agen yang membawakan berita kesehatan. Iya, malu nanti kalau kita yang sakit-sakitan, kita yang sakit ya malu sekali. Betul. Jadi ya Dianapura Lovers, cukup banyak sekali pesan yang sudah disampaikan dan tentunya ini sangat mengedukasi kita, baik itu dalam diri kita memperbaiki diri untuk mengurangi makanan-makanan yang ultra proses tadi ya dok ya. Tapi kita lebih memilih ke real food yang tentunya hanya sekali proses masak ya. Proses aja. Dan Dianapura Lovers, Kak Marta mengucapkan terima kasih buat Dr. Dayu sudah menyempatkan diri untuk hadir ke studio kita dan mengedukasi Dianapura Lovers semuanya, dan semoga apa yang kita berikan ini bisa menjadi semangat buat kalian semua, memotivasi kalian semua. Dan Kak Marta dan Dr. Dayu pamit dari ruang dengar kalian. Bye-bye. Bye.